Assalamualaikum, halo anak-anak Ulenma, apa kabarnya nih? Selamat datang kembali di channel Emak Spoiler. Emak-emak yang setiap nonton film paling heboh ngasih spoiler. Seperti biasa, emak ingetin, konten emak ini mengandung spoiler ya. Disaranin buat anak-anak emak nonton dulu film aslinya biar lebih mudah dipahami. Kali ini emak akan membahas sebuah film bergenre body horror yang berbahasa Norwegia yang berjudul The Ugly Stepsister, tayang di awal tahun 2025. Cerita film ini terinspirasi dari dongeng Cinderella versi Brother Grimm. Berbeda dari cerita dongeng Cinderella, film ini menampilkan sudut pandang dari saudara tiri Cinderella yang sering dipandang buruk. Walaupun terinspirasi dari dongeng, tapi film ini tidak direkomendasikan untuk anak-anak karena banyaknya adegan berdarah dan adegan no sensor. Film ini ditulis dan disutradarai oleh Emily Blixfeld. Nggak bisa bahasa Inggris. Emily Blixfeld. Ya gitulah. Dan dibintangi oleh Lea Miren yang berperan sebagai Elvira, saudara tirinya Cinderella, dan Thea Sophie Lohness yang berperan sebagai Agnes atau Cinderella. Oke, nggak usah banyak spoiler di awal. Ada buaya nonton konser, ini dia The Ugly Stepsister. Check it out. För jag kände ditt öje eller halsin. Film ini diawali dengan sebuah keluarga yang terdiri dari seorang ibu yang bernama Rebecca dan dua orang anak gadisnya yang bernama Elvira dan Alma. Elvira adalah putri sulung Rebecca. Elvira memiliki badan yang sedikit gemuk dan gigi yang memakai behel. Dengan menggunakan kereta kuda, mereka bertiga mendatangi rumah seorang bangsawan yang bernama Otto. Otto memiliki anak gadis yang bernama Agnes. Setelah pertemuan itu, keesokan harinya Otto dan Rebecca melangsungkan pernikahan. Agnes mengajak Elvira untuk room tour di rumahnya. Agnes memperkenalkan seorang pria yang bernama Ishak kepada Elvira. Ishak adalah orang yang bekerja di rumah Agnes yang bertugas untuk merawat dan mengurus semua kuda-kuda Agnes. Malam harinya, mereka sekeluarga merayakan malam pernikahan. Saat sesi potong kue, Otto tiba-tiba kejang dan batuk berdarah, dan seketika ia check out dari dunia. Esoknya, Elvira berusaha menghibur Agnes dengan membawakan sepiring coklat. Agnes tidak mau diganggu dan meminta Elvira untuk keluar dari kamarnya. Agnes kesal karena Rebecca masih membiarkan ayahnya di dalam peti dan belum dikubur. Agnes mengatakan kalau ayahnya sedang kesulitan ekonomi dan ayahnya menikahi Rebecca untuk mendapatkan uang Rebecca. Elvira berlari menemui ibunya di ruang peti mati Otto. Di sana berkumpul beberapa orang yang ingin menyita ternak dan lahan pertanian Otto. Rebecca shock, ia mengira Otto adalah bangsawan kaya raya. Rebecca sangat terobsesi menjadi istri seorang bangsawan kaya. Sekarang umurnya bertambah tua dan kemungkinan untuk mencari suami seorang bangsawan itu terlalu sulit. Elvira memiliki ide untuk menikah dengan Pangeran Julian. Rebecca tidak yakin dan menyuruh Elvira untuk bercermin. Sedangkan Alma, adiknya Elvira, masih terlalu kecil untuk menikah dan belum mendapatkan haid. Lalu utusan istana menyebarkan undangan pesta yang diperuntukkan bagi para gadis keturunan bangsawan. Pangeran Julian ingin mencari calon istri di pesta itu. Pesta diadakan 4 bulan purnama lagi. Utusan istana menulis undangan untuk Agnes dan Elvira. Saat nama Elvira mau ditulis di dalam undangan, Elvira bingung karena namanya tidak memiliki gelar bangsawan. Agnes mengatakan kepada utusan istana kalau Elvira adalah saudara tirinya. Dan utusan istana menulis nama Elvira dengan gelar saudara tiri bangsawan. Rebecca sadar dengan kekurangan Elvira. Ia mengajak Elvira menemui dokter estetik untuk melakukan operasi memperbaiki batang hidung dan pencabutan kawat gigi. Yang perlu kalian ingat, pada zaman itu tidak ada obat bius ataupun anestesi. Elvira berteriak histeris karena kesakitan yang luar biasa. Sejak saat itu, Elvira mulai memakai penyangga hidung. Scene berpindah ke sekolah tata krama atau sekolah finishing bagi anak bangsawan. Sekolah itu membuat pertunjukan tari yang dilatih oleh Madame Sophie dan Madame Vanja.
Madam Sophie hanya akan memilih satu orang peran utama dan 2 orang peran pendukung yang akan bisa lebih dekat mencuri perhatian Pangeran Julian dengan tariannya. Elvira memilih barisan terdepan ketika latihan agar dinotis oleh Madam Vanja. Tapi Madam Vanja terlihat kurang menyukai Elvira. Madam Vanja menyuruh Agnes maju ke barisan depan untuk menggantikan posisi Elvira. Karena barisan depan dikhususkan bagi wanita yang berpenampilan cantik, Elvira tampak kesal dan cemburu kepada Agnes. Saat makan malam, Elvira hanya diberi air kobokan ditambah jeruk nipis sebagai makan malam. Rebecca sangat ketat mengawasi makan Elvira agar berat badannya bisa ideal. Agnes mulai mempertanyakan kapan diadakan pemakaman ayahnya, karena sudah beberapa hari mayatnya belum juga dikubur. Rebecca enggan menghabiskan uang yang ada untuk biaya pemakaman. Rebecca lebih mengutamakan biaya operasi kecantikan untuk Elvira. Rebecca janji akan menguburkan mayat ayah Agnes ketika Elvira sudah menikah dengan Pangeran Julian. Pengumuman seleksi yang lulus untuk penampilan tari di istana pun tiba. Nama Agnes berada di urutan pertama. Nama Elvira masuk di urutan terakhir. Elvira tidak lulus secara murni karena Rebecca menyogok Madam Vanja agar memasukkan nama Elvira di daftar nama yang lulus. Elvira sangat senang dan membayangkan bisa menikah dengan Pangeran Julian. Saat latihan, Madam Vanja selalu merendahkan Elvira. Elvira tidak berbakat sama sekali dan tubuhnya tidak ideal. Madam Vanja memilih Agnes sebagai peran utama dalam tari. Elvira sangat sedih dan cemburu kepada Agnes. Elvira curhat kepada Madam Sophie soal keadaan dirinya yang jelek dan gemuk. Elvira sangat ingin menjadi istri Pangeran Julian. Elvira sangat menyukai cemilan yang manis sehingga bentuk badannya tidak menarik. Madam Sophie merasa kasihan. Madam Sophie memberi Elvira telur cacing pita. Elvira tetap bisa makan banyak tanpa harus takut gemuk. Cacing pita itu yang akan memakan semua makanan yang ada di perut Elvira. Madam Sophie juga memberi penawar cacing pita itu. Penawar itu bisa diminum saat badan Elvira sudah mencapai berat ideal. Elvira menceritakan tentang telur cacing pita dan penawarnya kepada Alma. Alma sangat marah dengan obsesi Elvira yang ingin menjadi cantik tanpa memikirkan kesehatannya. Du gjør alt mamma sier. Mamma vet ingenting om det her. Elvira tidak peduli dan tetap menelan telur cacing itu. Di scene lain, Agnes datang menemui Ishak di kandang kuda. Ishak cemburu karena Agnes lebih memilih menikah dengan Pangeran Julian. Agnes terpaksa menikah dengan Pangeran Julian demi memperbaiki ekonominya. Tidak lama setelah itu, Agnes dan Ishak pun main kuda-kudaan di kandang kuda. Elvira yang baru pulang jalan-jalan dari hutan tidak sengaja mendengar suara aneh dari kandang kuda. Elvira mengintip dan ia terkejut melihat Agnes dan Ishak main kuda-kudaan di kandang kuda. Elvira segera melapor kepada Rebecca. Rebecca sangat marah dan merasa jijik dengan Agnes yang telah melakukan hal menjijikkan dengan Ishak yang hanya seorang penjaga kandang kuda. Rebecca menghukum Agnes dengan menjadikannya seorang babu dan memanggilnya Cinderella. Rebecca juga mengusir Ishak dari rumah itu. Setelah 3 bulan purnama kemudian, operasi hidung Elvira telah kering. Elvira membuka penyangga hidungnya. Terlihat Elvira mulai kelihatan kurus dan cantik. Rebecca tidak berhenti sampai di situ. Rebecca menyuruh Elvira datang kembali menemui dokter estetik untuk memasang bulu mata palsu. Pemasangannya sangat ekstrim. Bulu matanya langsung dijahit di kelopak mata. Elvira kembali berteriak kesakitan. Malam harinya, Elvira merasakan sangat lapar. Ia mengendap-endap pergi ke dapur untuk mencari makanan. Agnes memergoki Elvira. Ia merasa sangat kasihan melihat Elvira yang kelaparan. Agnes memberi Elvira sepotong roti. Elvira masih merasakan lapar. Agnes pun memberi beberapa potong lagi sampai Elvira kenyang. Di saat mendekati hari pesta, Madam Vanja mulai mempertanyakan soal Agnes yang tidak masuk sekolah dalam beberapa hari terakhir. Madam Sophie mendapat informasi dari Rebecca kalau Agnes sakit dan sudah terbaring beberapa hari di tempat tidur karena masih sedih atas kepergian ayahnya. Madam Sophie meminta Madam Vanja mencari pengganti Agnes sebagai peran utama dalam tari. Madam Vanja melihat perubahan diri Elvira yang makin terlihat cantik. Madam Vanja pun memilih Elvira sebagai peran utama dalam tari. Scene berpindah ke rumah Agnes. Setiap malam, Agnes selalu menyiapkan makan malam secara diam-diam untuk Elvira. Agnes melihat rambut Elvira banyak yang rontok. Elvira mulai panik karena efek dari cacing pita di dalam perutnya membuat rambutnya mulai menipis.
Esoknya, Rebecca membeli gaun mahal untuk Elvira pakai di pesta nanti. Er det ikke det vakreste du noen gang har sett? Til å dø for. Elvira sangat senang dengan gaun itu. Penjual gaun melihat rambut Elvira yang rontok dan makin tipis. Rebecca panik setelah melihat kepala Elvira makin botak. Passa, Rebecca. Penjual gaun pun punya solusi dengan memberi Elvira sebuah wig. I morgen skal du gjøre oss rike. Di scene lain, Agnes membuka kotak kayu peninggalan ibunya. Agnes mengambil sepatu dan gaun di dalam kotak itu. Elvira marah karena Agnes tetap ingin pergi ke pesta dansa itu. Elvira merobek gaun yang dipegang Agnes. Agnes membawa gaun robek itu ke ruangan jenazah ayahnya. Agnes menangis dan tertidur di atas mayat ayahnya. Belatung yang ada di mayat ayah Agnes telah berubah menjadi ulat sutra dan memperbaiki gaun Agnes yang robek. Roh mendiang ibu Agnes datang menghampiri Agnes dan memberitahu kalau ia telah menyiapkan sebuah kereta. Tapi kereta itu hanya bertahan sampai pukul 12 malam. Setelah itu kereta akan berubah menjadi labu. Ingen kommer känna igen dig. Kom ihåg, vid midnatt förvandlas din vagn till en pumbajan. Malam pesta pun datang. Saat memasuki istana, Elvira mulai merasakan lapar. Saat pengawal memanggil nama Elvira, semua mata lelaki tertuju kepada kecantikannya. Det var med en liten läckerbit, va? Elvira menari sebagai peran utama. Kecantikan Elvira berhasil mencuri perhatian Pangeran Julian. Pangeran Julian memilih Elvira sebagai pasangan dansa. Tak lama setelah itu, Agnes muncul dengan menggunakan cadar. Penampilannya mencuri perhatian Pangeran Julian. Pangeran Julian memilih Agnes jadi pasangan dansa dan meninggalkan Elvira. Elvira menangis dan kecewa. Elvira lari ke lorong istana. Elvira merasakan perutnya mual dan memuntahkan beberapa telur cacing pita. Astagfirullah, ternyata telur cacing pita itu telah berkembang biak di dalam perut Elvira. Rebecca datang untuk menenangkan Elvira. Rebecca menawarkan Elvira untuk memilih lelaki bangsawan lain yang lebih hebat daripada Pangeran Julian. Tapi Elvira tetap menginginkan Pangeran Julian. Rebecca kesal dan menampar pipi Elvira. Elvira menuruti keinginan Rebecca. Elvira berdansa dengan beberapa pria bangsawan yang dikenakan oleh Rebecca. Mata Elvira terus memandang ke arah Agnes dan Pangeran Julian. Saat dansa selesai, cadar Agnes terbuka. Elvira terkejut tidak menyangka kalau wanita yang dari tadi berdansa dengan Pangeran Julian adalah Agnes. Lonceng jam berbunyi menunjukkan pukul 12 malam. Agnes segera berlari pulang. Pangeran Julian mengejar Agnes. Pangeran Julian hanya mendapatkan sepatu Agnes yang sebelah kiri. Pangeran Julian memberi pengumuman bagi siapa saja yang cocok memakai sepatu itu, maka wanita itulah yang akan dinikahinya. Elvira sangat marah. Elvira segera pulang mencari Agnes. Elvira mengambil pisau dan ingin membunuh Agnes. Skoen! Gi meg det! Elvira meminta sepatu sebelah kanan kepada Agnes. Agnes ketakutan dan segera berlari. Saat Agnes terpojok, Rebecca datang dan menyuruh Elvira segera tidur dan jangan membuat keributan, karena Rebecca sedang bersenang-senang dengan seorang pria bangsawan. Agnes memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dari Elvira.
Elvira mendapatkan sepatu itu. Rebecca marah kepada Elvira dan meminta Elvira melupakan Pangeran Julian karena Rebecca telah mendapatkan seorang pria bangsawan. Elvira kecewa dengan Rebecca yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Elvira mencoba sepatu Agnes, tapi ternyata sepatu itu kekecilan. Obsesi Elvira untuk menikahi Pangeran Julian membuat Elvira akan melakukan apa saja. Elvira segera mengambil pisau dan memotong jari kaki kanannya sesuai ukuran sepatu. Elvira teriak kesakitan. Alma datang setelah mendengar teriakan Elvira. Alma mengikat kaki Elvira untuk menghentikan darah yang mengalir. Tidak lama Rebecca datang dan menenangkan Elvira. Rebecca memberi Elvira obat tidur. Kom igjen. Rebecca mengatakan kalau Elvira salah memotong jari kaki, karena sepatu yang di tangan pangeran adalah sepatu sebelah kiri. Alma tahu maksud ibunya yang akan memotong jari kaki Elvira yang sebelah kiri. Alma berusaha melarang Rebecca, tapi obsesi Rebecca yang ingin menjadi kaya akan membuatnya melakukan apapun. Alma kecewa pada Rebecca dan segera pergi keluar dari kamar Elvira. Dalam keadaan Elvira tak sadarkan diri, Rebecca segera memotong jari kaki kiri Elvira. Keesokan paginya, Elvira terbangun karena mendengar suara pengawal istana yang mengumumkan kedatangan Pangeran Julian. Dengan keadaan kaki masih terluka, Elvira berusaha keluar untuk menemui pangeran. Saat turun dari tempat tidur, kepala Elvira membentur lantai yang membuat gigi dan hidungnya patah. Elvira terus merangkak menuruni anak tangga. Elvira terguling sampai ke lantai dasar dan tidak sanggup untuk berdiri. Elvira melihat Agnes di depan pintu. Agnes segera keluar untuk mencoba sepatu yang dibawa pangeran, dan sepatu itu pun cocok. Elvira sangat sedih dan kecewa. Semua yang dilakukannya terlihat sia-sia. Alma datang menolong Elvira. Alma meminta Elvira untuk meminum penawar dari cacing pita itu. Elvira meminumnya, lalu cacing itu keluar. Alma menolong menarik cacing itu untuk keluar. Ternyata cacingnya sudah beranak pinak di dalam perut Elvira. Elvira memuntahkan semua cacing itu. Setelah itu, Alma masuk kamar Rebecca untuk mengambil beberapa perhiasan. Alma kecewa melihat ibunya asik main kuda-kudaan dengan seorang pria bangsawan tanpa memikirkan nasib anaknya. Alma mengajak Elvira untuk pergi meninggalkan ibunya. Dengan sabar, Alma membimbing Elvira untuk menuruni anak tangga. Mereka pun terbebas dari pengaruh buruk ibunya yang terobsesi untuk menjadi kaya, dan film pun end. Oke, sampai di sini apakah anak emak masih ada yang belum paham? Silahkan tulis di kolom komentar. Supaya emak makin bersemangat bercelotehnya, boleh dong mainkan jarinya untuk klik tombol subscribe and like-nya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalam, bye.